Masih di Kompas Petang, Saudara, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mendukung upaya pemberantasan pungli di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok ataupun di kawasan lain di Jakarta. Riza juga meminta para petugas untuk disiplin dan berintegritas agar bisa menjadi contoh teladan. Wagub DKI Jakarta juga meminta agar masyarakat turut aktif melaporkan jika ada pungli yang dilakukan di berbagai sektor pelayanan publik kepada Pemprov DKI Jakarta. Ya, saya setuju dengan Pak Jokowi ya, tidak dibenarkan ya, pungli dimanapun, tidak hanya di Tanjung Priok, di pelabuhan atau dimanapun. Dan kami minta dukungan semua para petugas, para aparat ya, bisa tetap disiplin, berintegritas, dan juga pada masyarakat juga agar bisa menjadi contoh teladan. Dan juga kami minta masyarakat membantu kita semua melaporkan di mana saja apabila ditemukan pungutan liar, segera dilaporkan ke aparat kepada kami. Kita lanjutkan dialog bersama dengan Hermawan Sulistyo, Kepala Pusat Kajian Keamanan Nasional Universitas Bayangkara Jakarta Raya, dan Ilham Syah, Dewan Penasihat Federasi Buruh Pelabuhan Indonesia. Saya ke Pak Ilham. Jadi tadi kan sudah dijelaskan, seharinya bahkan ini ada 16,2 M setidaknya ini yang keluar. Harus dikeluarkan sopir truk di jalan dari awal sampai di pelabuhan. Nah, sejauh ini tuh apa saja upaya yang sudah dilakukan untuk meminta bantuan, melaporkan ini kasus hukum misalnya, atau seperti apa? Ya, upaya yang pernah dilakukan itu sudah banyak sekali, Mbak. Banyak sekali yang Misalnya? saya sampaikan. Tahun 2000 kita pernah melakukan aksi protes dengan melakukan pemogokan dengan menutup dan memarkir kendaraan di pos 9. Itu tahun 2000. Tahun 2005 itu juga pernah kita lakukan di pintu gate JICT. Lalu upaya audiensi saya tahun 2006 sampai mengantarkan video-video hasil peliputan kita, di mana pungli-pungli itu kita sampaikan waktu itu ke Polda Metro Jaya. Lalu kerjasama dengan Polres Pelabuhan, waktu itu ada Pak Asep, waktu itu cukup bagus, ada Pak Iqbal, waktu itu Kapolres Utara, dan cukup bagus pada waktu itu. Berbagai macam upaya, bahkan upaya ada penangkapan terhadap pelaku-pelaku itu sudah kita lakukan gitu. Jadi pernah juga saya mengadakan posko pengaduan anti pungli kerjasama antara serikat organisasi saya dengan Serikat Pekerja JICT itu tahun 2008. Tapi tidak ada yang membuahkan hasil selama ini? Yang efektif pada waktu itu sebanyak itu posko, waktu itu kita membuat posko bersama dengan Serikat Pekerja JICT tahun 2008. Kurang lebih 6 bulan kita beroperasi. Kita difasilitasi oleh pihak manajemen, tapi areal kita waktu itu terbatas, cuman hanya JICT. Kita bisa mengidentifikasi di mana semua titik-titik rawan pungli. Kita mulai melakukan sosialisasi, pengawasan, sampai ada tindakan yang kita lakukan pada waktu itu. Dan itu berjalan efektif. Bisa dikatakan 85% pungli di JICT pada waktu itu yang kasat mata itu hilang. Nah, tapi yang di atas misalnya kalau seandainya ada closing itu kalau batas waktu kontainer sampai di dalam pelabuhan, itu sebenarnya masih ada waktu sebelum kapal berangkat itu sekitar 7 jam atau 9 jam gitu. Tapi karena permainan orang pelabuhan, jadi harus karena ada biaya tambahan lagi. Katanya. Sudah lewat, dan itu closing itu bisa sampai 200.000, bisa sampai 500.000 satu kontainer. Itu yang besar-besar gitu. Tadi yang disampaikan oleh Prof. Kiki, yang di jalan itu kecil-kecil. Belum lagi nanti yang bea cukai. Bea cukai terutama yang namanya jalur merah. Ya, jalur-jalur merah itu kadang-kadang pemeriksaan kontainernya itu cuma hanya luarnya aja yang diperiksa, tapi dia ngemel, ngasih duit, dan itu duitnya jutaan. Nah, tapi barang yang di dalam kontainer kan panjang, yang 12 feet atau yang panjang itu kan, atau yang 20 feet gitu. Nah, yang di dalam itu nggak diperiksa, sehingga penyeludupan itu menjadi rentan. Dan ya wajar kalau seandainya banyak penyeludupan yang tidak terdeteksi gitu, karena seringkali permainan-permainan seperti itu semua bermain uang. Nah, inilah tadi yang disampaikan, bahwa ini cerminan dari negara kita, di mana korupsi, pungli, mulai dari pejabat sampai ke tingkatan bawah, itu benar-benar marak. Itu yang disebut juga tadi korupsi berjamaah. Nah, kalau ini dikatakan tadi, kata Pak Ilham kan, disampaikan juga Prof. Kiki sebelumnya, bahwa ini tidak hanya di lapangan saja sampai ke tingkat pejabatnya. Nah, Prof. Kiki, ini apa yang bisa dilakukan? Dari mana kita memulainya ini untuk mengurai, kita katakan, benang kusut? Apalagi kalau
kita lihat apakah modusnya ini sudah berbentuknya jaringan tidak hanya di Pelabuhan Tanjung Priok saja, tapi juga terhubung antara pelabuhan-pelabuhan lainnya, ada jaringan sindikat yang bermain di sini. Ya, Presiden memberikan keputusan politik seperti sekarang ini kemarin. Tapi jangan hanya pada kasus supir truk trailer gitu. Pada pengurusan dokumen itu lebih besar. Tadi disebutkan misalnya untuk kontainer 20 feet, kontainer 20 kaki itu range-nya bisa sekitar 50 ribuan per kontainer. Kalau yang 40 feet 80 sampai 120 ribu gitu. Kalau closing time itu, Bung Kiki. Ya, closing time yang besar sekali tadi 200 ribu sampai 500 ribu. Nah, semuanya dari hulu ke hilir, clothing, demurrage, semua duit. Nah, lalu caranya seperti apa? Keputusan politik, kalau perlu bongkar semua, diganti semua saja pejabatnya, terus polisi juga jangan tanggung-tanggung melakukan retributive justice ya, yang menghukum gitu, bukan merestorasi. Ya apa boleh buat, karena ini kalau enggak akan pulih balik lagi begini lagi. Yang kasus di Priok akan pindah ke Semarang, akan pindah ke Medan, akan pindah ke semua tempat yang lain gitu. Ya, pungli itu Mbak. Pungli itu bukan Gimana, hanya di darat loh Mbak, kalau yang di pelabuhan ya, bukan hanya di darat. Tapi yang di laut pun sama. Jadi kita kan mau masuk ke pelabuhan Tanjung Priok itu kan di tengah itu kan ada nama kolam yang untuk masuk kan kapal harus antri gitu ya. Dan setiap kapal mau masuk itu karena itu kan harus dia lempar jangkar. Itu dia sudah kan dicas kapal itu. Nah itu pun kadang-kadang juga bisa menjadi bahan pungli. Kapal yang lebih dulu misalnya datang bisa saja dikebelakangin dengan kapal yang baru datang kalau misalnya kapal prioritas karena dia bayar gitu. Jadi memang akut persoalan pungutan-pungutan liar, persoalan permainan uang, dan saya sepakat bongkar semuanya selain dari persoalan yang dialami oleh sopir, yang dialami oleh rakyat kecil, semua proses dari birokrasi, proses pengurusan dokumen, proses keluar masuknya barang, proses masuk dan keluarnya kapal dari Pelabuhan Tanjung Priok, itu semua banyak yang menggunakan uang. Ya, kalau negara mau konsisten, negara mau benar-benar memberantas korupsi, harusnya tidak hanya di level bawah, tapi harus diberikan contoh dari level atas. Kalau di atasnya ini dibabat, di bawahnya akan lebih mudah untuk membersihkan. Jadi artinya kalau yang Pak Ilham dan Prof Kiki lihat, saya ke Prof Kiki dulu, yang disampaikan Presiden Jokowi, kebijakan Presiden Jokowi akan dikatakan efektif kalau misalnya ada hukuman atau misalnya penegakan hukum yang sampai menyentuh level-level yang dikatakan backing tadi, sampai ke tingkat pejabat yang diduga terkait tadi, Prof Kiki. Bisa dikatakan itu baru tegas, tidak hanya menyasar preman-preman yang ada di tingkat lapangan saja, begitu? Iya, memang harus begitu. Kenapa? Catat baik-baik bahwa ini bukan hanya problem korupsi dalam tanda petik problem premanisme yang menyangkut uang, tapi ini masalah yang jauh lebih mendasar. Ini problem sistem, problem sistem pengawasan, problem sistem retribusi bagi para penyandang kewenangan. Jadi ini masalah kewenangan, masalah manajemen negara gitu. Jadi bukan hanya persoalan korupsi uang gitu. Kalau korupsi uang itu hanya satu dimensi dari masalah keseluruhan ini. Selama itu masalah-masalah yang lebih mendasar menyangkut kehadiran negara, menyangkut problem sistem administrasi negara, pemerintahan, pajak supaya nggak tabrakan dengan masalah-masalah yang lain. Selama itu nggak dibenahi, sampai kapanpun akan balik-balik lagi gitu. Ya. Kalau dari Pak Ilham sempat diutarakankah unek-uneknya saat bertemu perwakilan dengan Presiden Joko Widodo soal pengawasannya gimana nih pasca kemarin perintah terhadap Kapolri, pengawasannya apa yang dijanjikan oleh pemerintah? Ya, biasanya dalam pola-pola seperti itu dia cuman hanya panas-panas, rame-rame di depannya aja Mbak. Paling 3 hari atau 1 minggu, setelah itu adem. Lalu dia kambuh lagi, polisi diam lagi. Nah yang perlu diingatkan, saya ingatkan kepada Bapak Kapolri,
Pertama yang harus dibersihkan pertama kali itu juga adalah di pihak kepolisian. Karena yang melakukan pungli itu ada juga oknum pihak kepolisian yang biasa, terutama PJR, di dalam tol itu seringkali terjadi. Dan itu harus dibersihkan. Jadi berbenah juga lah tadi misalnya pihak kepolisian juga berbenah gitu ya. Kedua, bagaimana melibatkan berbagai macam unsur untuk pengawasan yang berkoordinasi dengan pihak kepolisian sehingga gampang mendeteksi, gampang menindaknya, karena titiknya banyak gitu ya, dengan melibatkan komunitas atau serikat-serikat di sektor transportasi, melibatkan pengusaha angkutan dan yang lain-lain. Dan yang ketiga menurut saya penting edukasi, terutama saya gitu berkepentingan kepada kawan-kawan saya sama pengemudi, mulai harus berani kita melawan setiap pungli. Tidak bisa lagi kita, oh nanti nggak dimuat, oh kita takut. Sekarang kalau seandainya kita kompak, kalau seandainya kita bersatu, kalau seandainya kita punya keberanian secara bersama-sama, saya yakin orang-orang yang melakukan pungli itu jauh lebih takut daripada kita. Karena jelas mereka melakukan sebuah tindakan pidana. Jelas mereka membuat sebuah kejahatan. Dan mereka pasti akan jauh lebih takut dibanding kita. Jadi kawan-kawan sopir dimanapun berada, tidak hanya di Tanjung Priuk, harus mulai berani melawan setiap upaya orang-orang siapapun, baik di jalan, di pelabuhan maupun di depo, untuk melawan orang yang memaksa, orang yang memungut-mungut uang tersebut. Karena lebih baik uang tersebut kita bawa pulang, kita kasih buat anak istri kita, dan anak istri kita jauh akan lebih baik hidupnya dibandingkan kita menyawer, memberikan uang kepada preman-preman maupun kepada petugas yang melakukan pungli. Untuk menuntaskan ini, jadi negara harus hadir dan melibatkan semua unsur. Kalau mau tegas tidak hanya di lapangan, tapi juga sampai tingkat-tingkat atas, jangan sampai ada backing-backing untuk menaungi kejahatan seperti ini. Terima kasih atas waktunya sekali lagi Prof. Kiki. Hermawan Sulistyo, terima kasih. Pak Ilham Syah telah bergabung di Kompas Petang. Selamat sore.